yang tadinya diharapkan menjadi pemenang di bidang Nobel perdamaian dunia, sekarang kita harapkan ke pemenang hadiah ekonomi yang lebih berdampak, lebih bisa menjadi warisan penting bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Tadi Muhammad Yunus pemenang hadiah Nobel tahun 2006, walaupun di Grameen Bank atau bank kredit di Bangladesh itu bukan pemenang bidang ekonomi, Pak, pemenang bidang perdamaian dunia. Nah, jadi dari gerak ekonomi masuknya ke pemenang di bidang yang bersilangan ya dalam persepsi kita. Nah, Pak Jokowi dari pemimpin politik menjadi pemenang di bidang ekonomi. Cuman saya dan kita harap nasibnya tidak sama dengan Muhammad Yunus. Muhammad Yunus itu yang tadinya aktivis ekonomi, aktivis di bidang sosial, masuk politik, tapi dipecat Pak tahun 2011. Walaupun pendidikan dan mengadakan Grameen Bank atas aturan 70 tahun usia pengurus harus pensiun, itu dipensiunkan oleh negara hanya gara-gara apa? Muhammad Yunus masuk ke politik dan mengkritik penguasa. Nah, jadi ini momen yang bagus bagi Presiden Jokowi untuk kita memberi beliau penghargaan yang tinggi di bidang ekonomi di hadiah Nobel. Tidak tahun sekarang, bisa 2, 3, atau 5 tahun ke depan. Itu saja Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Sulistyo dan juga narasumber kita untuk bedah buku ini Pak Yongge dan juga Pak Marta, terima kasih sebagai pengagas. Sebelum kita tutup, mohon maaf karena tadi ada pesan, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan testimoni dari penerima buku secara simbolik tadi. Setelah kita mendengarkan atau mengikuti bedah buku ini, tadi saya kira Pak Yusuf Solihin sudah banyak hal yang sudah disampaikan. Kami mohon berkenan Bapak Piandi untuk memberikan sedikit testimoni terkait buku ini. Monggo Bapak, silakan. Tadi macet 1 jam lebih ya. Tadinya saya waktu diundang itu saya tidak fokus pada nilai buku yang mau diterbitkan ini ya, mau di launching ini. Apalagi mendengar sampai mau diusulkan jadi pemenang hadiah Nobel. Kebetulan saya ini bersyukur punya kesempatan baik belasan kali meeting sama Pak Jokowi ya. Ini memang setelah didengar di bedah buku ini, memang beliau ini pantas, ya, pantas menerima. Dan tadi saya sudah bicara sama Pak Samsul juga, seandainya ini benar-benar nanti beliau ini dapat penghargaan hadiah Nobel, saya akan terjemahkan ke bahasa Mandarin untuk di launching di China sana, di Tiongkok sana. Ya. Okay. Karena relasi saya banyak di sana, ya, banyak di sana. Kan kita tahu saat ini banyak sekali investor dari Tiongkok sana ke Indonesia ya. Ini luar biasa karena saya sendiri adalah praktisi di bidang bisnis. Saya bolak-balik di Morowali, di pusatnya nikel sana, baterai listrik, nikel ya. Saya ada bangun perumahan untuk karyawan yang tipe 36. Cepat sekali lakunya karena para pekerja kita itu sekarang ratusan ribu di sana. Orang Indonesia ratusan ribu. Dulu sebelum Covid saya ke sana itu baru 9 pabrik. Sekarang saya dengar sudah 45 pabrik di sana. Betapa banyaknya orang Indonesia yang pekerja kita dapat bekerja di sana. Dulu penerbangan hanya 1 kali, harus transit dari Makassar atau Palu atau Kendari. Sekarang penerbangan udah 6 kali, itu pun pesawat selalu penuh. Jadi kita lihat dari sektor ekonomi ini sangat berkembang sekali ya, tenaga kerja juga banyak sekali. Saya akan juga berusaha untuk terbaik kalau nanti betul-betul itu terjadi. Saya siap untuk launchingkan di Tiongkok sana bukunya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Tadi beliau Pak Jenderal ingatkan tentang mujizat, memang jangan ditulis ke surat ke sana. Karena dengan kata mujizat itu berarti mengurangi hasil kerja keras Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses. Masih Pak Piandi.
luar biasa tadi testimoninya. Selanjutnya Pak Nurwono kami persilakan untuk memberikan testimoni. Jadi memang tadi saya bilang memang ini kan saya mendukung bahwa memang Pak Jokowi pantas untuk mendapatkan hadiah Nobel. Tapi itu perlu perjuangan dan juga perlu suatu stressing apa yang menjadi kehebatan Pak Jokowi di dalam hal ekonomi. Memang saya juga setuju jangan disebut, kalau tadi yang disebut adalah invisible hand. Invisible hand berarti ya mungkin Tuhan yang kasih apa namanya suatu mujizat itu, mungkin Tuhan yang dapat Nobel atau gitu. Jadi mungkin ini ya adalah yang mungkin harus di stressing adalah kerja keras Pak Jokowi dan juga kemampuan Pak Jokowi di dalam mengelola pemerintahan dan juga memanage kekayaan negara. Sebetulnya kalau kita lihat kan beberapa hal yang dimenangkan oleh Pak Jokowi terhadap kebijakan yang misalnya Freeport dan sebagainya, itu juga merupakan keuntungan atau memberikan prospek ekonomi yang besar kepada bangsa. Nah ini mungkin yang harus diangkat ya, dan juga mungkin selain upayanya tadi dalam infrastruktur yang mengkoneksi semua daerah pelosok-pelosok sehingga distribusi hasil bumi dan sebagainya itu cepat terdistribusikan, sehingga itu yang membuat ekonomi kita melesat. Dan juga salah satunya adalah pada waktu pandemi ini adalah kebijakan yang mungkin adalah suatu pemikiran Pak Jokowi yang perlu di-appreciate dan perlu diteliti, mungkin perlu didalami. Apa yang membuat itu kebijakannya berbeda mungkin dengan kepala negara yang lain, sehingga membuat kita bisa bertahan. Satu, bertahan di dalam hal terhadap pandeminya. Kedua juga mempertahankan ekonomi kita. Ini juga mungkin berbeda dengan yang lain. Kebijakan yang diambil oleh kepala negara lain mungkin menyebabkan kemerosotan di dalam hal ekonomi. Tapi kita masih bertahan dan juga masih justru bisa naik. Saya rasa itu aja mungkin yang perlu ditambahkan, dan ya mungkin perlu digali dari segi-segi yang lain. Jadi bukan hanya tadi mungkin juga tadi yang seperti disebut ada migas dan sebagainya. Ya karena dalam hal ini kan Pak Jokowi juga melawan WTO, ya misalnya kebijakan terhadap minerba dan sebagainya itu juga perlu. Ini juga merupakan salah satu kekuatan Pak Jokowi bahwa kita ini harus mandiri, bahwa negara ini jadi itu berbeda dengan presiden kita yang sebelumnya, ya bahwa di sini Pak Jokowi tidak mau kalah atau tidak mau didikte oleh asing. Ini membuat kita juga memperoleh kekuatan ekonomi yang besar. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Pak Samsul atas undangannya, dan juga saya tidak menyangka bahwa harus tapi oke. Kita beri aplaus untuk Pak Nurwono, matur nuwun Bapak.